Assalamualaikum, saya Didin Supriyatna. Saya bukan dokter ataupun ahli, bahkan mungkin profesor. Saya hanya seorang pembaca, pencari informasi, penulis, dan penyebar kebaikan insya Allah. Namun karena saya merasa harus melakukannya, hingga akhirnya saya tuangkan dalam narasi ini. Jika Anda tertarik untuk berbuat kebaikan, silahkan sebarkan video ini setelah Anda memahaminya. Tapi sebelum menontonnya, jangan lupa pastikan kewajiban utama Anda di dunia nyata sudah selesai. COVID-19. Istilah ini menjadi tren belakangan ini, karena menjadi sebuah istilah untuk penemuan virus jenis baru dari coronavirus. Tapi sampai saat ini masih banyak orang yang belum tahu atau bahkan mungkin tidak mau tahu tentang virus ini secara rinci. Karena ya, untuk apa, pikirnya. Tapi perlu Anda ketahui, Anda tak akan menemukan sebuah jawaban dari suatu masalah jika Anda tak peduli kenapa masalah tersebut bisa ada. Maka dari itu, saya berusaha mencari informasi tentang itu hingga akhirnya menjadi sebuah narasi dalam sebuah video pendek ini. Sahabat, izinkan saya menyampaikan apa yang saya dapat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi nama resmi penyakit yang disebabkan oleh coronavirus terbaru yang pertama kali mewabah di Wuhan, China. Dan berdasarkan data terakhir pada Selasa 17 bulan 3 2020, virus corona telah menginfeksi 162 negara dengan pasien positif mencapai 185.386 orang dan sekitar 732 pasien meninggal dunia, sementara 79.930 orang dinyatakan sembuh. COVID-19 juga mempunyai nama resmi SARS-CoV-2. Namun ternyata wabah sejenis ini sudah ada sejak zaman Nabi hingga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang tertulis dalam buku biografi Umar bin Khattab karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ketika itu Umar bin Khattab sedang dalam perjalanan menuju Syam. Tetapi saat sampai di wilayah yang bernama Syam, Khalifah Umar mendapat kabar adanya wabah penyakit di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Saat itulah Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali ke Madinah. Setelah sebelumnya terjadi perdebatan antara sahabat yang lain karena keputusannya. Bukan berarti Khalifah Umar takut akan takdir Allah dari penyakit tersebut hingga ia membatalkan perjalanan. Tapi pastinya keputusan beliau karena petunjuk dari hadis Rasul tersebut. Hal itu sudah diterapkan Rasul sebagai langkah isolasi supaya memutus mata rantai penyebaran wabah seperti virus sekarang ini, di mana orang yang sehat tidak boleh memasuki area di mana wabah itu menyebar supaya tidak menambah banyak orang yang tertular, dan orang yang sudah terlanjur terkena wabah dilarang keluar supaya tidak menularkan ke orang lain. Sehingga setidaknya walau tidak sepenuhnya mengatasi tetapi bisa meminimalisir penyebarannya. Yang akhirnya wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin As memimpin Syam. Hasil dari tadabur serta pendalaman beliau dan kedekatannya dengan alam, beliau Amr bin As menyimpulkan bahwa wabah tersebut menyebar seperti api yang berkobar. Dan api tentunya membutuhkan suatu makanan yang membuatnya bisa sangat cepat menjadi besar. Maka begitu pula virus yang saat ini menjadi wabah di negeri ini, yaitu COVID-19 membutuhkan makanan dari sel inang yang terdapat dalam tubuh manusia atau hewan. Maka sahabat Amr bin As memerintahkan kepada warga Syam untuk berpencar dan menduduki gunung-gunung hingga akhirnya wabah itu hilang karena tak dapat lagi menemukan inang baru untuk berkembang biak. Dan inilah yang disebut social distancing pada saat ini. Perlu dicatat bahwa menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, menyentuh permukaan atau objek dengan virus dan kemudian menyentuh wajah sendiri tidak dianggap sebagai cara utama penyebaran virus ini. Meski begitu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan otoritas kesehatan lainnya menekankan bahwa mencuci tangan dan membersihkan serta menyemprot desinfektan pada permukaan yang sering disentuh setiap hari adalah kunci dalam mencegah penyebaran COVID-19. Jadi meskipun kita masih belum tahu persis berapa banyak kasus yang disebabkan langsung oleh permukaan yang terkontaminasi, para ahli menyarankan untuk berhati-hati. Dan ini sama ketika sahabat Amr bin As memerintahkan warga Syam untuk berpencar, supaya satu sama lain tidak bersentuhan. Namun sayangnya peneliti belum menemukan berapa lama COVID-19 bisa bertahan di luar tubuh manusia. Tetapi dengan adanya jumlah data yang terinfeksi saat ini dan beberapa studi tentang virus corona jenis lain, termasuk SARS dan MERS pada beberapa tahun lalu, peneliti menemukan bahwa mereka dapat bertahan hidup pada logam, kaca, dan plastik selama 9 hari, kecuali mereka didesinfeksi dengan benar. Beberapa jenis virus lain bahkan dapat bertahan hingga 28 hari di suhu rendah. Dan virus corona dikenal sangat tangguh dalam hal tempat mereka dapat bertahan hidup.
SARS dan MERS penyebarannya tak semasif COVID-19 saat ini. Jadi Anda bisa membayangkan berapa lama dia bisa bertahan di suhu lembab. Tetapi WHO menyimpulkan dari berbagai penelitian masa inkubasi virus ini dalam tubuh manusia mulai 2 sampai 14 hari. Bahan genetik virus seperti ini diselubungi oleh suatu lapisan pelindung. Protein yang menjadi lapisan pelindung tersebut disebut kapsid. Kapsid bisa berbentuk bulat, heliks, polihedral atau bentuk yang lebih kompleks dan terdiri atas protein yang disandingkan oleh genom virus. Semua itu tergantung jenisnya. Virus corona SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 menimbulkan gejala demam, batuk, sesak napas, pneumonia, gangguan fungsi hati dan ginjal, sehingga bisa juga menyebabkan gagal ginjal. Virus ini biasanya menyerang saluran pernapasan dan pencernaan, sehingga orang yang terinfeksi virus corona akan mengalami demam, batuk kering, kelelahan, radang tenggorokan, diare, hingga sesak napas parah dalam kondisi akut. Jadi ketika Anda mengalami hal itu, gunakan masker agar tidak menularkan virus kepada keluarga Anda atau orang lain. Lalu mintalah bantuan dokter atau medis. Perlu diketahui, virus adalah mikroorganisme yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Virus ini adalah bagian mikroorganisme yang bersifat parasit dan hanya bisa hidup di sel inang untuk berkembang biak. Kunci kesuksesan virus ini strukturnya simpel, serta hidupnya juga simpel. Dia hanya terdiri dari sedikit material genetik RNA atau DNA. Jadi hanya salah satu, tidak bisa keduanya. Virus adalah makhluk yang hanya bisa hidup di sel inang sebagai parasit. Jadi virus sangat berbeda dengan bakteri yang bisa hidup sendiri. Ukuran virus jauh lebih kecil dari bakteri yang bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Sementara virus hanya bisa dilihat bentuknya dengan bantuan mikroskop elektron. Virus bersifat self-limiting, artinya jika sudah tidak terdeteksi dalam tubuh, maka keadaan pasien membaik. Sederhananya, tubuh dapat sembuh tanpa ada external treatment. Jadi dalam hal ini, daya tahan tubuhlah yang berperan aktif melawan virus. Deteksi, isolasi, hingga analisis suatu virus biasanya melewati proses yang sangat sulit dan mahal. Karena itu, penelitian penyakit virus membutuhkan fasilitas besar dan mahal, termasuk juga peralatan yang mahal, dan tenaga ahli dari berbagai bidang, misalnya teknisi, ahli biologi molekular, dan ahli virus. Biasanya proses ini dilakukan oleh lembaga kenegaraan atau dilakukan secara kerjasama dengan bangsa lain melalui lembaga dunia seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi setelah mendengar penjelasan dari narasi ini, setidaknya Anda bisa memahami bagaimana langkah yang harus dilakukan sebagai manusia yang berpikir. Yang pertama, percaya bahwa semua ini datangnya hanya dari Allah, bahwa sebuah wabah adalah sebuah siksaan bagi orang yang melanggar ketentuan Allah dan ujian bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, mengasingkan diri dari kumpulan orang, memanfaatkan waktu itu untuk berdoa dan bermunajat. Yang ketiga, makan makanan yang layak dan hidup sehat sesuai tuntunan Al-Quran. Yang keempat, gaya hidup sehat seperti mandi, cuci tangan, cuci kaki, dan lain-lain. Jika bisa, selalu perbaharui wudhu bagi umat muslim. Yang kelima, cari bantuan dokter jika ada demam, batuk, dan sulit bernapas. Yang terakhir, bertawakal. Percayalah karena orang yang bersabar saat terkena wabah lalu meninggal karena wabah tersebut, maka ia mati syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena at-taun atau wabah, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2829 dan Muslim nomor 1914. Semoga video saya kali ini ada manfaatnya. Mari berbuat kebaikan selagi kita masih bisa melakukannya. Saya Didin Supriyatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.